Allah itu ada sejak dulu kala. Dulu kala itu artinya sebelum ada kata dulu ditemukan, Allah itu sudah ada. Setelah al-qudrah dan iradah adalah sifatul ilmi. Seperti yang kita ketahui kemarin, sifatul ma'ani ini adalah salah satu sekumpulan sifat yang melekat kepada zatnya Allah. Sifatul ilmi adalah sifatul ma'ani adalah sifat yang ada, yang wujud, yang eksis, melekat kepada zatnya Allah yang luhur, yang mulia. Ada 7 jumlahnya. 2 yang pertama adalah sifatul qudrah dan iradah. Sifatul qudrah dan iradah ini dua sifat yang berseiringan. Artinya, jika qudrah ada, maka qudrahnya Allah itu harus berdasarkan iradah. Kekuasaan Allah itu tidak boleh tanpa ada iradah, tanpa ada kehendak. Kalau ada kekuasaan Allah tidak disertai dengan iradah, tidak disertai dengan kehendak, maka berarti Allah itu sama dengan orang yang dipaksa. Anak kecil tidak mau, tidak punya keinginan untuk minum obat, tetapi dia dipaksa untuk minum obat. Kalian punya kekuasaan, kalian punya kemampuan, kita punya kemampuan untuk menentukan langkah-langkah kita, tetapi seringkali langkah kita ini kemudian tidak kita kehendaki. Anta qadirun wa nahnu qadiruna walakinnana lam nurid. Kita itu mampu, tetapi kita tidak punya kehendak. Qudrah dengan iradahnya Allah harus selaras. Allah berkuasa. Ketika kekuasaan Allah itu ditunaikan, dijalankan, dilaksanakan, maka harus berdasarkan atas kehendak Allah. Tidak boleh Allah itu dipaksa, nggak boleh. Kalian dipaksa untuk berangkat, kalian dipaksa untuk sholat malam, kalian dipaksa untuk mengaji. Artinya kalian tidak punya kehendak. Kehendaknya malam Jumat jalan-jalan, mumpung libur, tetapi dipaksa oleh keadaan, maka kalian berada di sini. Allah tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sifatul ilmi. Apa itu sifatul ilmi? Sifatun azaliyatun wujudiyatun. Sifat yang sudah ada sejak Allah itu juga ada. Kalian berilmu, kapan kalian berilmu? Bukan yang azaliyah. Kalian punya ilmu itu saat kalian belajar. Tetapi saat kalian wujud, kalian wujudnya kapan? Kalau kelahiran misalkan 2009, 2010 misalkan, maka anggap saja itu sebagai titik wujudnya. Berarti ilmu kalian itu bukan dari 2006, bukan dari 2000-an, bukan dari 2001, tetapi begitu ada zatnya Allah, zatnya Allah itu wujud, maka seketika itu pula wujud yang namanya sifatul ilmi. Sebab tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa mengandaikan ada perkara yang wujud tetapi tidak mempunyai sifat.
Kalian cari perkara yang wujud dimanapun pasti punya sifat. Ada tisu nih, wujud nggak? Wujud. Punya sifat nggak? Punya. Apa sifatnya? Keras, lunak, putih, hitam, pink, hijau. Berarti keberadaan Allah menjadi zat yang wujud, menjadi zat yang eksis, menjadi zat yang ada, seketika bersamaan dengan keberadaan zatnya Allah, maka juga ada sifat. Inilah yang disebut sebagai sifatul ma'ani. Artinya sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada, melekat terhadap zatnya Allah. Zatnya Allah ada, langsung ada. Kalian ganteng itu sejak kapan? Sejak dirawat ke klinik kecantikan. Tapi ketika masih bayi, bisa nggak kalian mengidentifikasi diri kalian sebagai yang ganteng? Atau mungkin dibalik, kalian ganteng kapan? Kalian ganteng dulu ketika bayi, imut sekali, begitu besar amit-amit sudah. Ada batasannya, tetapi Allah tidak ada. Sifatnya Allah, begitu Allah wujud, maka sifatnya itu sudah menyatu. Seringkali ulama mengatakan, membahasakan bahwa sifatul ma'ani itu adalah ibaratul ma'ani sifat al-wujudiyah al-qa'imah bidzatihi al-aliyah. Sifatnya Allah yang ada, yang melekat terhadap zatnya Allah. Itu artinya apa? Azaliyah, dari dulu. Dulu itu kapan? Jangan dianggap dulu itu misalkan tahun sebelum Masehi, enggak. Artinya azali di sini beyond time. Ketika konsep waktu belum ada, Allah itu sudah ada. Itu azali. Ketika Allah itu sudah ada, maka sifatnya Allah itu juga sudah ada. Bahkan ketika orang belum bisa melakukan hitungan, oh ini rumusan jam, ini rumusan menit, ini rumusan detik, ini rumusan second, segala macam, belum ada konsep itu, Allah itu sudah ada dulu. Itu artinya azaliyah. Tafsir yang paling mudah, makna yang paling mudah, Allah itu ada sejak dulu kala. Dulu kala itu artinya sebelum ada kata dulu ditemukan, Allah itu sudah ada. Paham ya? Paham Pak? Mahasiswa nggak paham. Jadi kalau digambarkan, ini waktu nih, orang mengenal konsep waktu, ini di sini nih batasnya. Kesana orang belum mengenal konsep waktu. Kalau ini kan, kalau dalam bahasa Inggris itu kan digambarkan, dibuat garis tengah. Kalau yang kesana apa? Pas, bentuk past tense. Kemudian kalau yang pas di garis tengah itu apa? Apa? Pas di garis tengah nih, yang sekarang nih lah. I am studying, itu namanya apa nih? Nah, ini gimana bahasa Inggrisnya? Insya Allah. Kalau depan itu apa? Akan datang. View? Sama nggak bahasa Inggris saya dengan bahasa Inggris kalian? Sama kan? Future kan? Kalau di tengah-tengah sekarang ini apa? Present. Kalau lampau, pas. Gitu kan? Coba ngaji tauhid bisa sampai ke sini nih kan? Ini untuk menjelaskan konsep waktu. Kita itu kan punya 3 konsep waktu. Sekarang, lampau, sekarang, akan datang. Kalau di meja ini akan dibagi, yang ke sana itu adalah lampau. Dari sini sampai ke tengah itu namanya sekarang atau present. Dari sini, dari tengah sampai nanti ke depan itu namanya apa? Future. Nah,
konsep waktu itu tidak bisa menundukkan tentang ketuhanan. Artinya sebelum orang mengenal tentang pas, tentang lampau, itu Allah sudah ada. Kalau kita tanya Allah itu ada atau tidak ada, Allah ada. Loh, kalau Allah itu ada, tempatnya di mana? Keberadaan Allah itu ada di alam semesta ini, bahkan sebelum alam semesta itu diciptakan, dan bahkan sebelum orang mengenal apa itu tempat. Kalian ada tinggal di mana, kan begitu? Atau gampangnya sekarang pertanyaannya begini, kalau Allah ada, alamatnya di mana? Alamatnya Allah di mana? Allah itu ada, alamatnya di mana? Keberadaan Allah itu ada bahkan jauh sebelum ada konsep tentang alamat, sehingga konsep alamat itu tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dilekatkan kepada Allah. Ya, mulai puyeng kalian, mabok. Itu azali ya. Sebab orang kadang keliru mencerna, oh azali itu artinya masa lampau. Oh, kalau masa lampau berarti apa? Allah itu perkara yang antik. Semakin antik semakin mahal. Enggak, maksudnya apa? Tidak demikian. Allah itu adalah masa lampau, bahkan sebelum istilah masa lampau itu dipakai, Allah itu sudah ada. Allah melampaui itu. Itu maksudnya sifatun azaliyatun wujudiyatun. Kenapa dilekat? Kenapa diberikan penjelasan wujudiyah? Karena sifat ilmunya Allah itu ada, dan keberadaan sifat ilmunya Allah itu bukan satu hal yang baru. Ada sifat-sifat yang baru seperti sifat kita. Kalian ganteng sejak kapan? Sejak kalian pakai pencuci muka, sejak kalian rajin sholat wajahnya bercahaya misalnya. Itu apa? Sifatnya baru. Kalian pinter, kapan mulai pinter? Sejak jadi mahasiswa. Tetapi Allah itu tahu, Allah itu mempunyai pengetahuan Allah itu tidak diawali oleh ketidaktahuan. Kata-katanya sudah mulai berat ini. Allah itu punya pengetahuan, Allah itu mengetahui. Apakah pengetahuan Allah itu sama dengan pengetahuan kita? Tentu tidak. Pengetahuan kita itu lahir saat kita menempuh proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan pengetahuan Allah tidak lahir berdasarkan learning, berdasarkan pembelajaran, tetapi dari keberadaan Allah itu ada, maka sifat ilmu itu sudah ada. Kan beda dengan kita. Ada di antara kalian yang begitu lahir sudah bisa mengoperasikan handphone? Nggak ada kan? Begitu lahir oe gitu kan, diadani, kalian pegang handphone, sik ya, direkam sik ya. Nggak ada. Tapi kalau Allah itu ada, begitu konsep Allah ada, dan Allah itu ada, eksis secara hakiki, maka Allah itu juga sudah mempunyai pengetahuan. Itu artinya wujudiyah. Wujudnya Allah beserta dengan wujudnya sifat ilmu. Wujudnya kalian tidak disertai dengan sifat ilmu. Goblok dulu. Kalau pinter dulu ya kalah Stephen Hawking gitu. Einstein kalah. Jadi kita dari tidak tahu menjadi tahu. Allah tidak bisa. Allah harus dari awal tahu. Biha tankashifu jami'ul mawjudat wal ma'dumat ala ma hiya alaihi inkishafan dhatiyan ihatiyan ilahiyan minal azal ilal abad.
Di kutub yang sebelah sini, di bagian yang sebelah sini, ini namanya azal. Di bagian yang di depan, jadi kalau kita berdiri itu, bagian kita paling belakang itu namanya azal. Bagian kita paling depan itu namanya abad atau sarmadi, timeless. Paham timeless? Nggak paham juga. Everlasting, paham nggak? Nggak paham lagi. Beyond the time, nggak paham lagi. Turu aja. Allah itu ada sampai kapan? Sampai definisi waktu itu habis. Jadi Allah itu sampai kapan Allah? 2030? Ya nggak tahu. Sampai kemudian hitungan tahun tidak bisa untuk menghitung waktu. Allah itu masih ada. Kalau kalian kan kira-kira kalian punya jam tangan, kira-kira usia saya dengan jam tangan ini tuaan mana? Tuaan mana kira-kira? Jam tangannya masih berjalan, jantung kita sudah berhenti. Berarti lebih apa? Lebih tua jam. Kalau Allah disandingkan, lebih tuaan mana? Allah dengan jam. Allah tidak bisa dibandingkan dengan jam. Karena apa? Karena Allah itu akan kekal melampaui terhadap waktu. Orang kan sudah sekarang ukurannya apa? Yang paling kecil apa ukuran waktu itu? Detik, menit, kemudian jam, kemudian hari, kemudian minggu, kemudian bulan, kemudian tahun. Setelah tahun apa? Windu, kemudian abad. Setelah abad apa? Bahasa yang kita pakai untuk mengekspresikan tentang waktu sudah habis, Allah itu masih eksis. Itu maksudnya. Pokoknya iya saja. Biha tankasifu jami'ul mawjudat wal ma'dumat. Yang dengan sifat ilmu tadi, semua hal yang berkaitan dengan alam semesta ini, baik yang ada ataupun tidak ada, di hadapan Allah itu menjadi terdisplay. Itu artinya inkishafan dzatiyan. Inkishafan dzatiyan itu kalau diterjemahkan agak rumit namanya self exposure. Tambah mumet kalian kan? Inkishafan dzatiyan itu artinya kalian itu mau ke toko, mau beli sepatu, tiba-tiba ada yang di display. Pernah nggak lihat barang yang di display di depan itu, pakai manekin, patung-patungan itu namanya inkishafan dzatiyan. Paham kan? Ya. Padahal kata para ulama ahli mantik, semakin banyak contoh yang diberikan saat mengajar menunjukkan gobloknya yang diajar. Nah, itu ulama, bukan saya yang ngomong, saya hanya mengutip saja. Jadi kalau kalian diajar terlalu banyak contoh, itu apa artinya? Artinya ya gobloknya yang diajar. Tapi kalian harus bisa membalas. Kata Yai itu, tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah murid, adalah guru yang tidak berhasil. Jadi kalau kalian goblok, yang salah siapa? Rektornya. Jadi kalau saya ngomong matur Yai, anak-anak diterima nggak di perguruan tinggi? Mboten, Pak. Kok mboten saged diterima? Kenapa? Ya kemampuannya tidak ada. Nggak ada, Mas Muhib. Santri bodoh itu nggak ada. Yang ada adalah gurunya tidak maksimal dalam mendidik. Kalau kata ulama mantik, semakin banyak contoh yang diberikan, itu menunjukkan gobloknya murid. Nah, kita pakai pendekatannya Yai, tidak ada murid yang goblok. Yang ada adalah guru tidak maksimal dalam mengajar. Jadi Allah itu dengan sifat ilmunya, semua perkara yang ada dalam alam semesta ini, entah itu yang wujud atau yang tidak wujud, itu seperti barang yang didisplay.
Barang yang didisplay di hadapan Allah itu bukan barang yang didisplay statis, bukan diam saja. Pernah nggak lihat display yang kemudian muter sendiri? Nah, itu inkisafan dzatiyan ihatiyan. Jadi muter, kalian lihat dari atas bisa, oh ini sepatu bagus nih. Biasanya itu handphone gitu. Handphone kalau yang mahal itu kan di displaynya kan muter sendiri. Muter begitu nanti kelihatan atas bawahnya itu kelihatan semua. Itu namanya inkisafan dzatiyan ihatiyan ilahiyah. Jadi tidak ada hal-hal yang tersembunyi dari apa? Dari perkara itu di hadapan Allah, tidak ada. Kalau saya berdiri menghadap kalian, kalian tidak bisa melihat bagian belakang saya. Tetapi bagi Allah, ketika Allah mempunyai sifat ilmu yang berkonsekuensi terhadap self-exposure tadi, yang membuat semua perkara bisa terdisplay dengan baik secara 360 derajat kalau kita itu, maka semua perkara meskipun ada di belakang Allah, Allah itu tahu. Allah itu tahu. Sampai kalian menyembunyikan apa di bawah jok misalkan, Allah itu tahu. Sampai perkara itu belum diciptakan, Allah juga tahu. Itu artinya inkisafan dzatiyan ihatiyan ilahiyan minal azal ilal abad, dari masa dahulu sampai masa akan datang. Itu konstan. Kalau kamera itu, kamera mobil Alphard itu ada kamera 360 derajat. Jadi kalau parkir itu bingung ngatur depan, belakang, samping, kiri, takut nyenggol, tinggal ditekan di monitor, digeser, ada menu 360 derajat, ditekan nanti kelihatan semua. Dia mobil itu kalau dipakai sudah berjam-jam, kameranya agak panas sehingga yang bagian depan kadang ngeblank hitam. Itu kamera. Kalau Allah tidak pernah ngeblank. Allah dari kapan ada? Dari sebelum adanya waktu. Sampai kapan? Sampai waktu itu habis, Allah itu masih ada, tidak pernah sekalipun kemudian bermasalah. Prosesornya bermasalah, nggak pernah. Dan itu kerekam semua. Kalau kamera ini kan berhenti. Itu. Sekian jam berhenti. Ngeheng. Allah nggak begitu itu. Minal azal ilal abad, dari masa lampau sampai masa yang akan datang, inkisafan dzatiyan ihatiyan ilahiyan ini masih akan terus berlaku. Ini kalau kemudian menjadi maklumat, menjadi informasi bagi kita, kemudian kita pegangi, kita nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani. Mau tidak jujur itu nggak berani, mau berbohong itu tidak berani. Keberanian kita berbohong karena kita gagal memahami dan gagal memedomani terhadap konsep ilmunya Allah. Coba kalian misalkan disuruh sholat, disuruh ngaji lah, besok itu ngaji kiai, dibangunkan sembunyi di belakang lemari. Pak Ismanto nggak tahu. Kenapa Pak Ismanto tidak tahu? Karena inkisafnya bukan inkisaf dzati, ihatonya bukan ihatah ilahiyah. Jadi ketika di belakang sini nggak tahu, tapi Allah itu tahu. Oh, hari ini nggak ngaji, ngumpet di belakang lemari. Minal azal ilal abad. Ini andaikan kita pedomani, maka orang tidak akan apa? Berani melakukan perkara-perkara yang melanggar. Andaikan dia terpeleset, misalkan, ini bedanya orang yang bermaksiat, maksiatnya itu dengan ilmu, mudhnib, orang yang berdosa melakukan maksiat, maksiatnya itu dalam koridor keilmuan, maka semuanya itu akan tertata dengan baik. Contoh, kita boleh melakukan dosa. Siapa sih yang bisa menjaga diri kita dari dosa? Wali saja pasti melakukan dosa kok, hampir pasti melakukan dosa, namanya manusia. Tetapi yang membedakan antara dosa yang dilakukan oleh orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu ketika dia melakukan dosa, maka apa? Adhibis sayyi'at bil hasanat. Tetap saja melakukan kebaikan-kebaikan.
melakukan kebaikan-kebaikan terus. Para ulama dahulu itu ketika ditanya atau dikonsultasi oleh orang-orang yang melakukan maksiat jalan, tetapi kewajiban dan ibadah jangan sampai ditinggalkan. Problemnya sekarang, orang-orang itu ketika dia berdosa adalah hal yang sifatnya manusiawi, tetapi karena tidak ada ilmu yang melatar belakangi yang menjadi landasan, ketika dia melakukan dosa, maka ibadah-ibadah itu kemudian dihentikan, maka menjadi tumpukan dosa. Jadi kalian kalau terpaksa pacaran nggak apa-apa, tapi jamaah jalan. Kalian bergandengan tangan misalkan, ya sudah bergandengan tangan, dong anak muda, tetapi waktunya sholat. Jangan, waduh saya sudah banyak berlumur dosa, tidak ada masa depan buat saya. Ada blok, masa depannya itu ada. Allah selalu memberikan ruang untuk masa depan yang lebih cerah buat kita semua, sebagaimana Allah pasti akan melupakan masa lalu kita. Dulu ada seorang sufi, dia itu hobinya memaafkan semua dosa-dosanya orang. Kalau ada orang berbuat salah, dia bilang, sudah saya maafkan, sudah saya maafkan. Berat inilah, berat. Memaafkan orang itu berat. Kata dia, kenapa kamu kok suka memaafkan? Iya, saya kan dengar Allah mengatakan wal afina 'anil nas. Sudah saya maafkan. Begitu dia meninggal ketemu dengan Allah, hobimu itu suka memaafkan. Saya tak ikut hobimu saja. Mulai sekarang saya maafkan kamu. Sepele, masuk surga begitu saja. Masuk surga itu sepele, tapi nggak boleh disepelekan. Wah, saya pasti masuk surga nih. Itu ya sudah, nggak usah ngaji malam Jumat, pasti masuk surga. Allah itu Rahman Rahim. Ya nggak sebegitunya. Kenapa cerita-cerita sepele itu ada? Untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa hal yang kita anggap sulit, nggak sulit, bisa. Semua orang punya hak yang sama. Semua orang punya hak yang sama untuk melakukan apa? Untuk melakukan kebaikan sehingga bisa diterima oleh Allah. Nabi dalam satu waktu ketika ditanya, "Idzalli ya Rasulullah bizina," wahai Nabi, izinkan saya untuk berzina. Kan ditanya sama Nabi, apakah kamu ridho zina itu dengan ibumu? Enggak. Dengan adikmu? Enggak. Dengan istrimu? Enggak. Ya sudah, nggak usah zina. Tapi satu waktu ketika ada orang ngomong tentang zina, katanya sholat saja sudah. Saya tapi mencuri, sudah sholat saja. Pokoknya sholat, jangan tinggalkan sholat. Satu waktu ketika dia mau melakukan zina, dia pas terdengar suara azan. Dia mau zina, pas dengar azan. Karena dia diberikan pesan, apapun dosamu, jangan tinggalkan sholat. Dia selama itu, ya zina, ya sholat. Minum minuman keras, ya sholat. Suatu waktu ketika dia mau zina, mendengar azan, sebentar, saya sholat dulu. Ini kan kelihatan sederhana, tetapi belum tentu semua orang bisa melakukan ini. Kadang dibuat satu paket, ya sudah terlanjur zina, gak usah sholat sekalian. Ini yang keliru. Kita punya asumsi terlanjur, sudah kadung, ya sudah teruskan saja. Ini yang nggak boleh. Jadi seberapa banyak maksiat yang kita lakukan, seberapa besar dosa yang kita lakukan, jangan sampai menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu di mata kita sangat rendah dan remeh sekali. Lakukan saja. Kalian misalkan dicoba oleh Allah dengan banyak maksiat. Apa misalkan maksiatnya? Punya pacar di mana-mana, setiap hari jalan-jalan, berat untuk melakukan ibadah. Apa yang menjadi kebiasaan kalian tentang ibadah, entah itu sepele, lakukan. Itu yang akan menjadi trigger, menjadi apa, pemicu bagi kalian.
Ini konsekuensi dari kita memahami tentang sifat ilmunya. Oh, Allah itu berilmu, kalau begini saya nggak berani nih. Andai kan kemudian ditakdir oleh Allah untuk melakukan maksiat, maka jangan pernah berputus asa untuk melakukan kebaikan apapun itu kuncinya. Kalau ini yang kita pakai, pernah kita akan menganggap dia rendah. Hidup ini siklus kita sedang baik terus, ini baik terus, ke depan tidak tahu kita akan diganti siklusnya seperti apa oleh Allah. Sedangkan orang yang melakukan maksiat, dia sedang dicoba oleh Allah melakukan maksiat terus. Ketika Allah mau dia angkat oleh Allah untuk naik derajatnya, ya dia melakukan ibadah-ibadah. Dalam cerita Israiliyat itu dikisahkan ada seorang kekasihnya Allah di satu kampung, di satu kampung wilayahnya orang-orang Yahudi. Dia punya kelebihan yang luar biasa. Dia bisa berjalan di atas awan itu. Jadi kalau mau males kalian lah, mager begitu, mau sholat Jumat, manggil awan, duduk, diantar langsung masuk ke masjid. Kalau kalian kemana-mana kepanasan, malas bawa payung, takut hitam, awan dipanggil, suruh berjalan di atasnya. Sampai bisa level itu. Sampai bisa di level itu. Di saat yang bersamaan di kampungnya, itu ada orang yang ahli maksiat. Maksiatnya itu total, paket komplit. Semua dilakukan. Ya mabok, ya zina, ya judi, membunuh, segala macam. Semuanya dilakukan. Sampai kalau orang ketemu dengan pelaku maksiat ini, gak ada yang mau. Suatu waktu, dua makhluknya Allah ini berjumpa. Satu ini kekasihnya Allah, satu ini adalah ahli maksiat. Begitu berjumpa bertatapan, orang yang menjadi kekasihnya Allah itu membatin dalam hati, wah, kenapa saya lewat sini jadi ketemu dengan ahli maksiat? Saya kan kekasihnya Allah. Muncul kesombongan dalam diri orang yang kekasihnya Allah. Orang yang ahli maksiat ketika berjumpa dengan siapa? Dengan kekasihnya Allah, dia membatin, ya Allah, kapan saya bisa seperti beliau, ya Allah, baik sekali kelakuannya. Yang satu berhusnudzon kepada walinya Allah, sedangkan yang satu merendahkan dan bersikap sombong kepada hambanya Allah yang ditakdirkan oleh Allah melakukan maksiat. Seketika itu pula kemudian awan yang tadinya berada di atas walinya Allah itu berpindah di atas ahli maksiat. Hanya karena apa? Berprasangka baik. Jadi kalian ketika berjumpa dengan teman-teman yang tidak pernah ngaji, jangan-jangan yang kategori ini nih. Ketika kalian sombong, wah hari ini nggak pernah ngaji, justru hidayah dan ilhamnya itu turun kepada dia semua. Itu konsekuensi atau bagaimana kita mewujudkan sifat ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ar-rabi'atu wal khamisatu as-sam'u wal basar wa huma sifatani azaliyatani wujudiyatani tankashifu al-mawjudat bi kullin minhuma inkisafan sarmadiyan mustaqillan mukhassisan ghairu inkishafil ilmi. Kalau inkishaful ilmi, tersingkapnya perkara dengan pengetahuannya Allah, itu bersifat total, semuanya diketahui. Tetapi kalau sama dan basar, tidak semuanya, tetapi lebih untuk melakukan deteksi. Kalian kalau mendengar sesuatu, ini suaranya siapa ini? Itu namanya mustaqil mukhassis. Oh, ini suaranya Bahak, ini suaranya Ayub, ini suaranya Najmi, ini suaranya Amr. Ghairu inkishafil ilmi, tidak sampai terbuka semua. Jangan dibandingkan serta-merta dengan kita sebagai manusia, karena
kemampuan kita untuk mendeteksi lewat penglihatan dan pendengaran itu seringkali kacau. Saya kalau melihat begini lepas kacamata itu hanya berdasarkan kira-kira saja. Oh, ini biasanya duduknya di sini nih, itu berarti si A misalkan. Oh, berarti di sini ini si B misalkan. Di sini siapa? Itu. Tapi kalau Allah enggak. Jadi Allah punya kemampuan sifat sama dan basar, penglihatan dan pendengaran yang dipunyai oleh Allah itu adalah azaliyatani, dari dulu sudah ada. Anak kecil usia 40 hari belum bisa melihat. Allah dari ada sudah bisa melihat dan sudah bisa mendengar. Anak kecil belum bisa membedakan ini suaranya siapa, suaranya siapa. Kita kadang seringkali gagal membedakan ini kok kayak suaranya ini. Begitu dilihat, oh ternyata bukan. Andai kan dilihat pun karena dia minus, nggak pakai kacamata, disangkanya orang yang dimaksud, ternyata juga bukan. Jadi sama dan basar itu adalah apa? Bagian dari penopang terhadap ilmunya Allah. Dari itulah kemudian bisa melakukan deteksi. Oh, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Bikullin minhuma inkishafan sarmadiyan. Sarmadiyan tadi itu artinya tanpa batas waktu. Kalau kita mata usia sekarang itu kalau banyak membaca, anak saya usia 6 tahun sudah minus, sudah pakai kacamata. Dulu plus itu bisa hanya untuk orang-orang tua usia 40 tahun ke atas dia plus. Sekarang di bawah 40 tahun juga sudah bisa plus. Terbatas. Tetapi kalau sama dan basarnya Allah itu apa? Sarmadiyah. Selamanya itu tetap dalam kualitas yang sama persis. Kalian usia nanti 60 tidak sama seperti sekarang. Usia 70 tahun matanya bagus, telinganya nggak begitu bagus. Disuruh belok malah apa? Jongkok. Bah, belok bah, jongkok. Bah, berdiri bah, lari. Karena tidak apa? Tidak baik lagi. Sementara fungsi indera pendengaran dan penglihatan Allah itu sifatnya sarmadiyah. Dia akan selamanya terus begitu. Itu maksudnya sama dan basar. Hanya saja kita tidak boleh kemudian terlalu detail mengatakan berarti Allah itu punya telinga. Telinganya seperti apa? Karena belum tentu. Apakah orang yang mendengarkan itu harus selalu dengan telinga? Iya, memang dengan telinga mendengar. Tetapi saat telinganya dia tidak berfungsi, ada perkara yang bisa menggantikan. Poin yang ingin saya sampaikan, orang kalau membicarakan sifatnya Allah, kalau tidak hati-hati, dia akan terjebak kepada perilaku tajsim namanya. Menempatkan Allah sebagaimana kondisi badan kita. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya telinga. Telinganya bagaimana? Apakah ada gendangnya segala macam? Apakah tulinya tuli total atau tuli setengah? Nah, Allah tidak bisa dibegitukan. Kalau kita belum bisa paham tentang konsep yang kemarin mukhalafatul hawadisi, orang punya telinga, dia belum tentu bisa mendengar. Orang punya telinga belum tentu bisa mendengar. Ada orang punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Ada orang matanya kelihatan normal tapi nggak bisa melihat. Ada beberapa orang yang saya jumpai, dia matanya normal. Jangankan mohon maaf, orang yang matanya masih kelihatan normal tapi nggak bisa melihat. Kadang matanya bisa melihat tetapi fokusnya keliru. Sering kan kita jumpai. Saya ngajak ngomong di situ, matanya ke sana. Ngomongnya ke situ, tapi matanya ke sana, kan sering. Nah, Allah itu tidak bisa seperti itu. Semua kesempurnaan tentang fungsi indera yang dipunyai oleh Allah itu semuanya sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan fungsi indera yang dipunyai oleh manusia. Makanya ada orang kemudian pakai alat bantu itu. Dia bisa mendengar pakai alat bantu. Di sini
Kalau zaman sekarang lebih kecil lagi, nggak kelihatan. Kalau yang model miliknya mbah-mbah kita itu kan ditempel di sini kan. Kalau anak muda nggak mau, sekarang yang lebih mahal di sini, kecil, nggak tahu kita. Kalau melihat ada orang pakai cantelan di sini tuh, wah pasti dia nggak bisa mendengar. Tapi sekarang belum tentu. Ada orang kelihatan baik-baik saja, ternyata di sininya ada kecil. Nah, Allah tidak bisa begitu itu. Semua yang dipunyai oleh Allah itu berlaku selamanya, abadi tanpa batas. Tapi tidak sampai melampaui terhadap definisi yang dipunyai oleh sifat ilmu, yaitu ihatiyan ilahiyan minal azal ilal abad. Wallahu a'lam.